Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Nurliani, penyuluh pertanian lapangan. Hari ini, saya akan sedikit bercerita terkait budidaya padi dengan sistem jajar legowo. Jajar legowo berasal dari dua kata, yaitu lego dan dowo. Lego yang berarti lega atau luas, dan dowo yang berarti panjang. Tujuan dari penanaman dengan sistem tanam jajar legowo ini adalah untuk meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam. Nah, manipulasi ini dilakukan dengan memanipulasi tata letak tanaman sehingga rumpun tanaman sebagian besar menjadi tanaman pinggir. Bapak Ibu selama ini kan sering melihat bahwa tanaman-tanaman yang berada di bagian pinggir yang dekat dengan pematang sawah itu memiliki hasil yang lebih bagus daripada tanaman-tanaman yang berada di tengah. Nah, tujuan dari jejar legowo ini adalah memberikan ruang bagi tanaman untuk tumbuh lebih baik, untuk untuk menurunkan persaingan antar tanaman, kemudian untuk meningkatkan penyerapan unsur hara, dan juga memaksimalkan penyerapan sinar matahari bagi tanaman. Nah, adapun manfaatnya, yaitu yang pertama mempermudah perawatan tanaman karena adanya lorong di antara tanaman yang cukup luas sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan perawatan tanaman. Yang kedua, menurunkan persaingan antar tanaman karena ada jarak di antara barisnya itu yang dikosongkan satu baris. Lalu yang ketiga, meningkatkan serapan sinar matahari karena ada satu baris yang dikosongkan berarti jarak di antara tanaman itu menjadi sedikit lebih renggang dan memudahkan tanaman untuk menyerap sinar matahari yang masuk ke tanaman. Kemudian, yang keempat, meningkatkan produksi persatuan luas. Karena yang kelima, meningkatkan populasi tanaman. Karena populasi tanamannya ditingkatkan, maka produksi persatuan luasnya juga otomatis akan mengalami peningkatan apabila dilakukan perawatan dengan cara yang tepat. Nah, ini adalah tipe dari jajar legowo. Yang pertama, ada jajar legowo 21. Jajar legowo 21 ini berarti setelah dua baris tanam, maka di baris berikutnya akan dikosongkan, kemudian berlanjut ke dua baris berikutnya dan dikosongkan lagi. Nah, jajar legowo 21 ini biasanya dilakukan dengan jarak tanam 25 kali 12,5 kali 50 cm. Apabila kita hitung, di dalam 1 hektar, populasinya ini akan mencapai 213.333 rumpun. Legowo 21 ini memiliki populasi 33% lebih banyak dibandingkan dengan sistem tanam tegel 25 kali 25 cm yang memiliki populasi 160.000 rumpun. Nah, selanjutnya ada jejer legowo 41 tipe 1. Nah, legowo 41 tipe 1 ini seluruh barisan tanamnya mendapat sisipan. Jadi setelah 4 baris, lalu 1 kosong, 4 baris, 1 kosong. Nah, di 4 barisnya ini, keempat-empatnya ini mendapat sisipan. Jadi jarak tanamnya itu biasanya menggunakan 12,5 kali 25 cm dengan jarak antar barisnya 50 cm. Peningkatan populasinya ini 60% jika dibandingkan dengan pola tanam tegel 25 kali 25 cm. Nah, jejer legowo 41 tipe 1 ini sangat cocok apabila diterapkan di lahan yang kurang subur. Nah, selanjutnya ada jejer legowo 41 tipe 2. Nah, legowo 41 tipe 2 ini hampir sama dengan jejer legowo 41 tipe 1. Kalau di tipe 1, setelah 4 baris, 1 kosong, 4 baris, 1 kosong, dan berlanjut seperti itu seterusnya. Sama juga dengan jejer legowo 41 tipe 2, yaitu 4 baris, lalu 1 kosong, 4 baris, 1 kosong, dan diteruskan seperti itu. Hanya saja, di jejer legowo 41 tipe 2 ini, yang diberi sisipan itu tidak pada keempat baris di dalam tidak ke 4 barisnya diberikan, tanaman sisipan, tapi hanya 2 tanaman terpinggir yang diberikan sisipan. Nah, sedangkan nah, untuk populasinya sendiri, pada jajar legowo 41 tipe 2 ini mencapai 192.712 rumpun per hektar. Peningkatannya
peningkatan populasinya ini mencapai 20,44% jika dibandingkan dengan pola tanam tegel 25 kali 25 sentimeter. Nah, jejer legowo 41 tipe 2 ini sangat cocok diterapkan pada lokasi dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Karena pada tingkat kesuburan tanah yang tinggi diharapkan si tanaman-tanaman dengan jarak yang renggang ini dapat menghasilkan anakan yang lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, selain ada keuntungannya, ada juga beberapa kelemahan dari sistem tanam jejer legowo ini. Yang pertama, lorong antar tanaman lebih mudah ditumbuhi gulma. Karena kan lorong-lorongnya tadi kosong ya, jadi akan lebih mudah ditumbuhi oleh gulma. Yang kedua adalah kebutuhan benih lebih banyak. Jelas tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sistem tanaman jejer legowo ini membutuhkan benih yang lebih banyak. Tadi sampai yang 41 tipe 1 itu mencapai 60% peningkatan populasi atau kebutuhan benihnya dibandingkan dengan sistem pola tanam dengan tegel 25 kali 25 sentimeter. Nah, kemudian untuk yang kelemahan yang ketiga adalah upah tanamnya lebih tinggi apabila Bapak dan Ibu eee, menggunakan sumber daya manusia atau tukang tandur mungkin istilahnya di tempat Bapak Ibu, itu yang belum terbiasa menggunakan sistem tanam jajar legowo. Tapi kalau sudah terbiasa, biasanya harganya akan mengikuti nanti. Nah, kemudian ini, terkait pemeliharaan tanamannya, eee, terkait juga tadi pemecahan masalah dari kelemahan dari jajar legowo ya. Untuk pengendalian gulma bisa dilihat di gambar yang pertama, itu bisa menggunakan gasrok, Bapak Ibu bisa memanfaatkan gasrok ya untuk, pengendalian gulmanya. Jadi tidak perlu digunakan secara manual, pem penyiangan gulmanya bisa menggunakan gasrok, dan Bapak Ibu juga bisa lihat ya, lebih mudah karena jarak antar lorongnya ini kan cukup, luas, jadi pergerakan Bapak Ibu juga tidak terlalu terhambat begitu. Kemudian juga bisa dilihat, penyiangan gulma manual juga kalau mau dilakukan bisa dilakukan dan bisa dilakukan lebih mudah, karena ada lorong tadi yang lebih luas, jadi pergerakan Bapak Ibu juga lebih leluasa. Kemudian bisa dilihat juga di gambar, yang di kiri, yang di bawah, kiri bawah, itu sedang melakukan penyemprotan. Nah, sama Bapak Ibu karena adanya lorong yang lebih luas, jadi Bapak Ibu juga bisa lebih leluasa nih berjalan di antara tanaman, tidak, khawatir menginjak tanaman begitu, karena memang ada jalannya. Nah, kemudian yang di gambar keempat ya, di yang kanan yang bawah, bisa dilihat juga ini sedang melakukan pemupukan, juga lebih leluasa karena ya ada lorong di antar tanamannya itu yang memudahkan Bapak Ibu untuk bergerak lebih leluasa. Nah, Bapak Ibu, sekian cerita singkat saya terkait, pola tanam jajar legowo. Semoga bermanfaat, semoga membantu, semoga menginspirasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.